berbahaya adalah waktu saudara hidup dengan banyak luka dari dosa di dalam diri saudara. Saudara akan menyadari bahwa kita ini tidak sempurna. Kita ini produk cacat karena lukanya banyak banget. Setiap kali kita merenungkan hidup kita akan bilang ini, aduh, banyak banget Tuhan. Gua divorce, atau gua kawin 3 kali, atau gua hidup dalam perzinahan, pacaran gua nggak benar, gua ganti-ganti cewek seminggu sekali, gua lagi dekat sama bekas pacar. Itu jadi luka semua tuh. Dan itu membuat hidup kita ngerasa bahwa kita ini nggak komplit, nggak utuh, nggak perfect. Nah ini yang bahaya. Waktu kita menyadari bahwa hidup kita tidak utuh, saudara akan menilai kehidupan orang di sekeliling saudara supaya saudara ngerasa nyaman. Begitu ada orang yang saudara lihat orangnya oke, baik, saudara akan cari salahnya di mana supaya saudara ngerasa even, sejajar, setara. Saya ngelihat ya di internet itu ada yang ya kita menyebutnya netizen, ya. Ada netizen yang memang ngerasa nyaman dengan hate speech, ya kan? Ada artis posting foto apa gitu, komentar di bawah, oh tambah gemuk ya. Hate speech aja gitu. Saudara tahu kan perempuan paling nggak suka dibilang tambah gemuk, benar? Halo? Iya benar. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Harusnya semua yang kita katakan itu hal yang membangun, bukan yang meruntuhkan. Jadi kalau ketemu teman di gereja, please, hello. Tapi kita suka itu, karena waktu kita bilang tambah gemuk ya, terus biasanya kita bilang tambah gemuk itu yang lebih cantik dari kita. Supaya apa? Supaya kita ngerasa even, ngerasa setara, sejajar. Gue emang jelek, tadi gue udah gemuk. Atau kita cari aja, terus kita colek suami kita, Pak, lihat, dia sih memang kaya, tapi lihat, masa masuk gereja, dua-duanya mukanya merengut, pasti habis berantem di mobil, pasti habis begini, pasti. Kita seneng kalau melihat ketidaksempurnaan orang lain, supaya kita yang tidak sempurna ngerasa lebih baik. Benar nggak? Halo? Itu kenapa dosamu mesti dibereskan, lukamu mesti kamu datang pada Tuhan untuk minta Tuhan membereskannya. Karena kalau tidak, kita selalu mencari ketidaksempurnaan orang yang kita temui. Kita punya yang namanya ini, dualisme dalam berpikir. Dualisme dalam berpikir gini, kalau ada orang yang nggak seperti saya, orang itu bukan kelas saya, atau saya tidak akan pernah sepaham dengan orang itu. Saya duduk di sini aja iris kuping saya. Pasti ada yang mikir gini, ini bapak yang bercerai ini ngapain sih ada depan saya? Kenapa mesti dia sih khotbah di sini? Pasti, kalaupun saya nggak bercerai, suruh akan cari ketidaksempurnaannya saya. Ini bapak kok gaya pendeta kok kayak begini sih, tato di mana-mana. Pasti ada aja, pasti ada aja. Nanti ada lagi yang bukan kayak saya, nggak bertato, keren, pakai kemeja, pakai dasi, bahkan mungkin pakai jas. Saudara akan tetap cari ketidaksempurnaannya di mana. Pendeta kok brewok. Pendeta tuh nggak berbrewok, itu harus cik, harus bersih, licin. Gitu. Saudara akan cari ketidaksempurnaan. Setiap kali kita bertemu dengan siapapun, tetangga baru, teman baru, ayo jangan bohong. Apa yang kita cari? Ketidaksempurnaan orang itu. Supaya kita ngerasa sejajar dengan dia. Dan itu jahat banget. Itu jahat banget. Jadi mari kita belajar. Nah, kita teruskan pembacaannya ya. Ada banyak hal yang kita bisa belajar dari pengakuan dosanya Daud. Dan ini sampai sekarang saya nggak habis pikir. Seorang raja yang hebat mau dengan rendah hati kisahnya dituliskan di Alkitab. Yang dia tahu bahwa miliaran orang setelah dia akan membaca kejatuhannya. Kita kalau udah jatuh, kalau perlu Tuhan gak boleh tahu. Tapi gak bisa, karena Tuhan Maha tahu. Ayat 4, ini keren banget. Terhadap engkau saja aku berdosa dan kulakukan
apa yang kau anggap jahat, maka pantaslah engkau menghukum aku. Adillah keputusanmu. Saya mencermati kata terhadap engkau. Dalam bahasa Inggris disebutkan against you. Lah, dia ini berdosa terhadap Betsheba dan terhadap Uria, suaminya Betsheba yang dia bunuh. Tapi dia bilang bukan terhadap Betsheba, bukan terhadap Uria, terhadap engkau aku berdosa. Kata against ada dua maknanya. Pertama terhadap atau forward atau kepada. Tapi ada satu kata yang kita harus camkan baik-baik hari ini. Kata against itu punya arti ini. Menentang, melawan, menantang. Jadi jangan anggap enteng dosa. Dosa itu menentang. Saya kasih contoh. Saya punya hubungan yang baik dengan Bang Martin. Baik banget. Saya ngelihat ke depan kita akan lebih baku sayang satu yang lain sampai Tuhan Yesus datang. Amen. Tapi kalau satu kali ada anaknya Bang Martin datang ke saya, terus kita lagi makan, terus dia dengan baik hati bawain saya sebotol Coca-Cola, lalu tiba-tiba jatuh karena nggak sengaja ke pangkuan saya, celana saya basah. Terus saya bilang, goblok, yang bener dong, masa bawa Coca-Cola aja bisa jatuh? Sudah tahu? Saya bukan cuma sekedar berurusan dengan dia, saya berurusan dengan bapaknya. Waktu Daud berdosa pada Betsheba, Daud tahu persis dia punya masalah bukan cuma dengan Betsheba dan suaminya. Dia punya masalah dengan Allah yang menciptakan Betsheba dan Allah yang menciptakan Uria. Lu bikin masalah sama bapaknya. Dan jangan bercanda, jangan bercanda. Saya yakin walaupun saya tidak punya masalah dengan Bang Martin, hari itu saya lagi bikin masalah sama Bang Martin karena anaknya saya maki-maki. Nah, kalau saudara tahu pelajaran ini, jangan menyakiti orang lain siapapun itu. Why? Anda sedang berurusan dengan bapaknya di surga. Amin. Selesai loh kalau berurusan dengan dia. Oh, saudara mungkin pikir gini, saya nggak pernah nyakitin Tuhan. Kalau saya cuma ngomongin ibu itu yang baju kuning. Yang baju kuning itu, halo, yang baju kuning pakai masker merah itu kesayangan Yesus Kristus, Tuhan di atas segala. Jangan bercanda loh, jangan bercanda. Saudara nggak lagi fitnah dia, saudara nggak lagi ngomongin kejelekannya. Saudara lagi bicara tentang anak kesayangan Tuhan. Jangan bercanda, makanya Daud bilang terhadap engkau. Dia nggak lihat Betsheba, dia nggak lihat Uria, dia lihat terhadap engkau saja aku berdosa. Di bagian yang lain artinya gini, aku telah menantang engkau lewat dosaku. Bapak Ibu, dosa tuh nggak simple, dosa tuh nggak sederhana. Orang saya cuma ngomongin gini, hei, dosa tuh nggak simple. Tahukah saudara, karena dosa dia turun ke dunia. Dosa nggak sederhana, dosa tuh nggak murah saudara. Dosa tuh mahal loh. Dari mana saya tahu dosa mahal? Nyawa kita harusnya yang melayang ke neraka. Kita yang harusnya dihukum mati. Dosa tuh nggak simple, nggak sederhana, nggak kecil, nggak dikit. Hutang dosa tuh maut loh. Halo. Dan nggak gini. Hutang dosa adalah maut itu kalau dosanya adalah membunuh, kawin cerai, dosa, pokoknya dosanya serem-serem. Enggak. Lu dosa ngomongin orang aja, itu upahnya sama. Upahnya maut. Semahal itu dosa. Harusnya kita yang dibunuh. Dan sudah tahu apa yang Bapak lakukan? Anaknya yang tunggal yang dibunuh demi saya dan saudara. Mahal. Mari benerin cara pandang kita tentang dosa. Ini gak cuma sekedar maki istri waktu lagi kesel. No. Saudara sedang menantang Tuhan. Jadi pikirkan itu. Waktu kita lagi mau ngelamun jorok, mikirin yang porno-porno, saudara sedang menantang Tuhan. Waktu saudara sedang meluapkan emosi gara-gara mobilmu disalip, lalu saudara sudah buka kaca pengen bilang, saudara sedang menantang Tuhan loh.
Jadi jangan anggap itu hal sepele, hal kecil yang kan dia sudah mati di kayu salib buat kita. Oh, entar dulu. Itu bukan hal kecil. Saya percaya banget, saya percaya salib. Saya percaya dosa yang Tuhan ampuni adalah dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dan dosa yang akan datang. Itu saya sangat percaya. Tapi lihat Daud, bagaimana dia memandang dosa dengan serius banget. Serius banget. Aku telah menantang engkau. Against you I've sinned. Sesungguhnya aku jahat sejak dilahirkan dan kena dosa sejak dari kandungan. Nah, saya pengen kita semua mengerti keadaan ini. Maaf saya harus makan permen. Jadi jangan tersandung ya, nanti diomongin lagi di Jadi rombongan saya memang harus selalu basah, jadi saya harus terus makan permen. Sesungguhnya aku jahat sejak dilahirkan dan kena dosa sejak dari kandungan. Jadi saya sering bertanya ini. Kita disebut pendosa setelah kita berbuat dosa, atau kita disebut pendosa sebelum kita berbuat dosa? Ayo, dengar baik-baik. Yang pertama, kita disebut pendosa setelah kita berbuat dosa, atau kita disebut pendosa sebelum kita berbuat dosa? Siapa yang bilang nomor 1? Wih, pintar-pintar semuanya Bang Martin, luar biasa bos, keren. Kita itu sudah dicap pendosa bahkan waktu baru kita lahir dari kandungan ibu kita. Kita sudah pendosa. Gara-gara siapa kita berdosa? Adam dan Hawa. Bukan mau nyalahin, bukan. Tapi itu kejadiannya. Karena dosa satu orang, kita semua jadi berdosa. Makanya orang yang gak ngerti ini, terutama yang bukan orang Kristen, mereka bilang gini, enak banget percaya Yesus diselamatkan, dosanya dihapuskan. Ya lu gak ngerti soalnya. Kita ini juga berdosa bukan karena kemauan kita. Kita berdosa karena dari lahir kita sudah pendosa. Gak ada orang tua yang ngajarin anaknya, nanti waktu kamu lihat Michael jalan-jalan bawa mainan, tendang pantatnya dari belakang, kamu ambil mainannya, kamu jorokin dia, pukul kepalanya. Ada orang tua yang ngajarin gitu? Gila kamu. Gak pernah kita ngajarin gitu. Tapi saya tanya, anakmu melakukannya gak? Yes, tanpa harus diajar. Tiba-tiba ada anak kecil lewat, dia dorong aja gitu. Gak diajarin loh. Gak diajarin. Karena bahkan dari kandungan ibu kita, dosa sudah mengalir di darah kita. Oke? Engkau menuntut ketulusan hati. Tuhan menuntut ketulusan hati. Penuhilah batinku dengan hikmatmu. Sucikanlah aku, maka aku akan bersih. Cucilah aku, maka aku akan lebih putih dari kapas. Biarlah aku mendengar kabar sukacita. Dengar ini. Semua orang yang menyimpan dosanya dan dia tidak bereskan di hadapan Tuhan, dia akan kehilangan sukacita. Amin. Dia bukan kehilangan Tuhan, karena Tuhan tetap mengasihi, itu Alkitab bilang. Tapi dia akan kehilangan sukacita, which is dalam hidup ini. Yang kita cari apa sih dalam hidup ini? Sukacita. Joyful, hidup yang penuh dengan sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Gimana mungkin kita bisa gembira kalau hidup kita penuh dengan tuntutan dosa, luka-luka dosa? Nggak mungkin, kita akan kehilangan sukacita. Nah, Daud tahu persis bahwa ini yang dia butuhkan selama setahun dia bergumul dengan dosanya. Nanti kita akan lihat di bagian-bagian yang lain apa yang Daud bilang. Biarlah aku mendengar kabar sukacita, agar hati yang kau remukkan ini. Bukan berarti Tuhan meremukkan hati, bukan. Tapi ini kan mazmurnya Daud. Dia ngerasa kok hati gua hancur banget ya, hati gua remuk banget ya. Dia bilang hati yang kau remukkan, bukan. Tuhan tidak pernah meremukkan hati. Dosa yang meremukkan hatimu. Dosa yang meremukkan hatimu. Dia melukai hatimu. Dan kalau saudara nggak bereskan, itu akan kamu bawa bertahun-tahun dalam kehidupanmu, bahkan mungkin sampai hari ini. Palingkanlah wajahmu dari dosa-dosaku dan hapuskanlah segala kesalahanku. Ciptakanlah hati yang murni bagiku. Ya Allah, perbaharuilah batinku dengan semangat yang tabah.
Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang suci daripadaku. Daud gak mikirin yang lain. Daud gak bilang jangan turunkan tahtaku. Enggak penting buat Daud. Enggak penting. Jangan sudahi masa pemerintahanku. Enggak penting. Ini yang penting buat Daud. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Tahukah saudara bahwa dalam hidup ini yang paling penting dalam hidup kita apa coba? Disertai Tuhan. Amin. Lu mau milioner, triliuner, kalau nggak disertai Tuhan, kelar hidup lu. Saya punya teman yang bersahabat baik dengan anak nomor 2 yang punya gudang garam. Saya cuma diceritain aja, tapi teman saya sahabat baik dan punya perusahaan, satu perusahaan sama-sama. Dia bilang anaknya yang nomor 2 itu nggak pernah mau bicara sama bapaknya, nggak mau. Satu rumah, nggak mau. Jadi mereka cuma bicara lewat WhatsApp. Yang sudah jadi bapak, sudah jadi ibu, pasti tahu rasanya bagaimana anak nggak mau ngobrol sama kita karena luka mungkin, saya nggak tahu. Tapi can you imagine kalau hidup kita tidak disertai Tuhan, yang lain nggak ada artinya, nggak ada artinya. Enakan kayak sekarang kok, rumah mungkin ngontrak. Ikut Tuhan tuh nggak perlu harus punya rumah lagi. Siapa yang bilang? Oh kalau nggak punya rumah berarti kita nggak diberkati. Siapa bilang? Yang penting nggak tidur di bawah langit. Tidur di bawah langit pun kalau masih dikasih nafas hidup bersyukur. Amin. Iya. Jangan ukur Tuhan pakai gitu-gituan. Tapi kalau kamu sehat, lihat penyertaan Tuhan. Kalau kamu bisa memberi bagi orang lain, menolong kesulitan orang lain, itu tandanya kita disertai Tuhan. Nggak ada yang lebih penting dalam hidup ini kecuali disertai Tuhan. Makanya dia bilang jangan buang aku dari hadapanmu, karena dia tahu persis hidup itu paling gak enak kalau nggak ada Tuhan. Hidup itu paling enak kalau bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau saya mau menerjemahkan sorga dan neraka, sebenarnya sederhana. Kita nggak punya gambaran yang clear sebetulnya tentang sorga dan neraka, nggak ada. Di Alkitab itu kalau saudara harus tahu, orang Yahudi itu paling suka menggambarkan sesuatu dengan analogi. Jadi jangan anggap semua yang tertulis di Alkitab itu gambaran yang sebenarnya, enggak. Mereka suka kayak onta masuk lubang jarum, itu analogi. Jadi nggak ada, orang mereka memang suka menyampaikan sesuatu dengan fantasi, sebuah dongeng. Jadi waktu ada ayat di sorga itu jalannya emas, tahu ya? Temboknya batu permata, tahu ya? Saya nggak yakin di sorga kayak gitu. Tapi ada satu hal yang saya yakin banget tentang sorga. Kita bersama-sama dengan Tuhan, memerintah sampai selama-lamanya. Itu saya yakin. Mungkin jalannya nggak emas, temboknya nggak batu permata, tapi Yesus bersama-sama dengan kita sampai selama-lamanya, in eternity, dalam kekekalan. Itu saya yakin. Terus neraka itu apa dong bang? Saya juga nggak terlalu percaya. Ini saya. Neraka yang kayak ada hamba-hamba Tuhan yang suka diajak ke neraka gitu ya. Terus dia cerita di neraka tuh semua siksaannya, lidah kamu ditarik sampai panjang. Saya jadi ngebayangin lidah sapi gitu kan, dipotong-potong buat sate padang. Dan terus dipotong, wah sakit, terus tumbuh lagi sakit. Ini kayaknya kebanyakan nonton Hidayah kali ya. Atau komik muslim zaman dulu gitu. Disetrika, nanti kamu disetrika. Kamu lagi setrika terus kamu angkat telepon, halo, terus kamu kesetrika. Bukan cerita-cerita yang aneh-aneh tentang neraka. Well, I don't know, karena saya belum pernah ke neraka juga anyway. Tapi saya cuma membayangkan satu yang saya tahu pasti, ini pasti benar dan gak mungkin salah. Neraka adalah ketidakbersamaan dengan Allah. Sorga kebersamaan dengan Allah. Neraka ketidakbersamaan dengan Allah. Hari ini saudara pasti bisa ngerasain, nggak ada Tuhan dalam hidupmu, kayak apa nerakanya? Saya ngerasain. Nggak ada Tuhan dalam hidup saya. Waduh. Hari ini saya cuma pengen bilang, saya nggak mau ada di tempat dulu lagi. Tempat di mana nggak ada Tuhan dalam hidup saya. Dan jangan sedih, saya pelayanan. Jadi bukan berarti Anda rajin ke gereja, Anda ada Tuhan dalam hidup, belum tentu. Karena ada Tuhan dalam hidup kita, itu terlihat dari bagaimana kita mengambil keputusan dalam hidup.
Kristen, bukan cuma Kristen, saya pendeta, saya ada di mimbar, tapi saya tidak melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan hidup saya. Bapak Ibu, hati-hati. Ketidakberadaan Tuhan dalam hidup itu neraka. Keberadaan Tuhan dalam hidup itu sorga. Amin. Jadi sebenarnya kita sudah di sorga tanpa harus sampai di sorga. Sorga yang sejati nanti kita akan masuk ke sana, dan itu sampai selama-lamanya. Tapi selama kita hidup tetap dalam hadirat Tuhan, sorga bersama dengan kita. Bayangin waktu kita dihianati, kita difitnah, terus kita berdoa, Tuhan, gue gak bisa ngelihat si anjing ini, mukanya udah bikin gue enak, but anyway dia anakmu, dan aku gak berani bikin masalah sama kamu, so kasih aku roh yang bisa mengampuni supaya aku menyenangkan kamu. Amin. Please, karena aku gak bisa ngampunin dia, ngelihat mukanya aja udah pengen gue tonjok, tapi gue harus mengampuni. Terus tiba-tiba waktu kita berdoa, Tuhan kasih pengampunan. Tiba-tiba hati kita kayak ada air yang sejuk, damai. Terus kita melihat dia, terus kok berubah ya? Loh, kok gue bisa mengasihi ya? Terus kita datangin dia, terus kita bilang, kalau gue punya salah, gue minta maaf. Padahal kita gak punya salah. Kalau gue punya salah, gue minta maaf. Tapi gue pengen kita gak ada apa-apa. Please maafin gue juga maafin lo. Yuk kita berteman lagi. Tiba-tiba waktu kita melakukannya, di hati kita tuh kayak ada kebahagiaan, kedamaian, kayak ada sesuatu yang menyenangkan. That's heaven. Itu sorga. Saudara nggak harus masuk sorga dulu untuk merasakan sorga. Sorga kita rasakan setiap kali kita tahu ada kebersamaan dengan Kristus di dalam kita. Ada sorga di dalam kita. Makanya dia bilang, jangan buang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang suci daripadaku. Kita bersyukur ya, di perjanjian baru Roh Kudus itu nggak bisa keluar dari kita, itu materai. Di perjanjian lama nggak semua orang ada Roh Kudus di dalamnya, hanya nabi, raja, dan imam. Yang lain tidak. Rakyat Israel, rakyat jelata nggak ada Roh Kudus di dalam mereka. Tapi waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus bilang setelah dia mau naik ke surga, adalah baik supaya aku pergi, biar Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan dia menjadi materai buat kita. Materai itu artinya apa? Kita tuh kayak dicap, jebret, umat tebusan Allah. Nggak ada yang bisa ganggu kita. Materainya ada di dalam kita, dan materai itu tidak keluar masuk. Nah ini saudara mesti tahu persis. Waktu saudara berdosa, Roh Kudus nggak keluar sebentar, nunggu saudara bertobat. Pas saudara datang ke gereja nangis-nangis, cereng, dia datang lagi, halo, gitu. Senin kita berbuat dosa lagi, cus, dia cabut lagi. Hari Minggu terus kita datang ke gereja lagi, dia datang lagi, ceng. Jadi dia tidak keluar masuk. Dalam hidup kita hanya satu yang keluar masuk, ingus, catat itu. Roh Kudus tidak keluar masuk di dalam kita. Dia materai yang tetap tinggal di dalam kita. Buatlah aku gembira lagi, karena orang yang menyimpan dosanya tidak bisa bergembira. Buatlah aku bergembira lagi karena keselamatan daripadamu. Berilah aku hati yang rela untuk taat kepadamu. Maka aku akan mengajarkan perintahmu kepada orang berdosa, supaya mereka kembali kepadamu. Saya boleh minta aqua boleh? Terima kasih. Kalau nggak ada jus alpukat juga boleh. Saya sampai orangnya. Jadi ternyata kenapa Tuhan izinkan? Makanya saya suka berpikir gini. Tuhan tuh sebenarnya cari gara-gara sendiri lewat cara dia menciptakan kita. Yang cari gara-gara tuh dia. Kenapa dia kasih kita kehendak bebas? Itu kan cari gara-gara. Benar nggak? Coba kalau dia bikin kita kayak robot yang diprogram, dia kan nggak pernah punya masalah sama kita. Karena hati kita hanya fokus, hanya bisa melakukan yang baik. Kita tidak bisa melakukan yang jahat. Karena kita nggak punya kemampuan untuk memilih. Nah cuma karena dia cari gara-gara, dia kasih kita kehendak bebas. Yang repot siapa sekarang? Dia repot, kita juga repot. Kan dia juga repot, mesti bela-belain mengirimkan anaknya yang tunggal, yang harusnya bisa santai-santai di sorga, harus diutus ke dunia. Mending diutus ke dunia untuk happy-happy. Enggak, diutus ke dunia untuk mengalami siksaan demi siksaan, kehidupan yang baik sekali. Gembala kalian ini luar biasa loh.
Makasih Dave. Nomor sepatu berapa Dave? Tolong jangan ada yang beneran beli. Itu tadi saya bercanda. Jangan ada yang beli jus alpukat, saya bercanda. Lihat pelayanan jadi takut saya. Luar biasa sekali pelayanan. Iya kan? Tapi dia dia nggak cari gara-gara waktu dia memberikan kita kehendak bebas. Karena bukti dari cinta, kita harus membebaskan yang kita cintai. Itu cinta namanya. Ya, itu cinta namanya. Ada yang sudah menikah? Oke. Kalau kalian sudah menikah, bukti dari cinta itu adalah membebaskan yang kalian nikahi. Bebas. Dan hiduplah dengan kepercayaan yang penuh bahwa Tuhan yang menjaga, bukan kita. Karena kalau suami terlalu overprotected, istri tidak akan pernah merasakan cinta. Dia mau pergi sama teman-temannya, mau me time, mau woman's night out, girls night out, kasih kebebasan. Yang penting kita tahu dia pergi sama siapa, kita tahu dia kemana, pulang jam berapa. Nggak usah tiap 5 menit di WhatsApp. Lu jam berapa mah? Pulang mah? Ayo mah. Ayo nanti saya belum makan nih mah. Ayo mah urusin saya nggak? Kasih dia kebebasan. Karena cinta itu memberi kebebasan. Bukti yang paling hebat dari cinta ya Tuhan ke kita. Dia ngasih kita kebebasan. Siapa yang begitu mau buat dosa terus tiba-tiba langsung jadi patung? Anjing nggak bisa nih. Wah Tuhan mah mainnya begini. Kan nggak ada ayatnya. Waktu Daud hendak menghampiri Betsheba, lalu tiba-tiba Daud tidak bisa gerak lagi. Tiba-tiba anunya Daud lemes. Kan nggak ada ayatnya. Nggak lemes. Bangun dia. Artinya Tuhan tidak mau ngerecokin kehendak bebasmu. Nggak ada. Dan itu artinya dia mencintai kita secara penuh. Jadi bukan cari gara-gara sebenarnya. Jadi kalau kenapa sih Tuhan kasih kita kehendak bebas? Karena dia mencintai kita secara penuh. Dan cinta itu memberi kebebasan. Tapi ada ini, maka aku akan mengajarkan perintahmu kepada orang berdosa supaya mereka kembali kepadamu. Jadi ternyata kita diizinkan dengan kehendak bebas kita. Dan karena kita bukan Superman, maka jatuhlah kita dalam pengalaman-pengalaman dosa kita. Tapi setiap kali kita membawanya itu ke hadapan Tuhan untuk minta disembuhkan, sama seperti Mazmur 51, kita akan mendapatkan pelajarannya. Lalu Alkitab bilang, supaya aku bisa mengajarkan kepada orang berdosa, supaya mereka kembali kepadamu. Jadi sebuah pelajaran kehidupan. Kenapa? Karena kalau kita bawa dosa kita ke teman kita, yang ada penghakiman. Betul nggak? Bahkan untuk beberapa hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab dan belum mengerti firman, waktu kita datang ke pendeta kita dan ngomong dosa kita, bang, gua habis gini-gini. Wah kamu sih, Matius berkata. Gambar-gambarin kita pakai apa? Iya kan? Itu yang membuat nggak ada orang yang suka ke gereja. Kita masih baru masuk pintu aja udah digambar-gambarin pakai Alkitab. Begitu melihat ada yang tato, haleluya. Boleh datang ke sini lagi, tapi please datang pakai tangan panjang. Karena kamu akan menjadi satu bandungan buat orang lain, batu sandungan buat orang lain. Ya, belum masuk, udah ditampar-tamparin pakai ayat, iya kan? Kalau kita datang pada manusia, kita nggak mengalami kesembuhan. Dia malah mungkin korek luka-lukanya. Tapi waktu kita datang pada Tuhan, sama seperti waktu Daud datang pada Tuhan, Tuhan sembuhkan lukanya. Amin. Makanya dia bilang, supaya aku bisa mengajarkan kepada orang berdosa yang lain. Paling gak kalau Daud ketemu orang, iya gue tahu sih lu berdosa, but gue juga. Wah itu jemaat kalau denger kayak gitu seneng. Tapi banyak pendeta yang kalau udah di mimbar, dia gak mau kasih tahu jemaatnya bahwa dia juga bergumul dalam kesalahan yang sama. Dia pengen kasih lihat bahwa hanya kalian yang bergumul. Aku suci karena aku bolak-balik naik turun surga. Jadi kan jemaat waktu datang, dia nggak melihat sesuatu yang real. Dia nggak lihat vulnerable semua orang itu sebenarnya sama aja.
Kita masih bergumul dengan daging yang sama, pergumulan yang sama, dosa yang mungkin cuma beda-beda, tapi berdosa juga. Gitu. Daud datang pada Tuhan dan dia mengalami kesembuhannya. Lukanya tetap ada, tapi sudah bukan luka yang membuat dirinya down lagi. Ada di dalam bahasa Inggris disebut gini, dosa itu memandang rendah kepadaku. Daud bilang gitu di Mazmur 51. Dosa itu memandang rendah kepadaku. Setiap kali kita bikin dosa, perasaan apa yang langsung kita rasain? Rendah diri. Rasa rendah. Rasa rendah. Itu yang saya bilang, dosa itu bahaya banget. Nggak sepele, bahaya banget. Menantang Tuhan, melawan Tuhan. Dan begitu kita buat, dia memandang kita rendah. Dia menaruh diri kita ada di bawah. Jadi hati-hati sebelum berbuat dosa. Oke? Dan kalau sudah telah berbuat, datang pada Tuhan. Saya dulu nyanyi satu lagu, hati yang hancur, penuh penyesalan, Engkau berkenan, Engkau berkenan. Ayat di saya ayat yang ke-16. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku mempersembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban bagi Allah, dengar ini, adalah hati yang remuk redam, hati yang tunduk dan bertobat, tidak pernah kau tolak. Jadi jangan anggap waktu kita keluarin 100.000 dari dompet semua masalahmu selesai. Tuhan tidak perlu uangmu. Gereja ini mungkin perlu uangmu untuk misi, untuk bayar gedung, untuk bantu orang susah, ngirim orang ke pedalaman. Tapi Tuhan nggak perlu uangmu. Tuhan perlu hati yang hancur, datang dan tahu betapa berbahayanya akibat dosa itu. Dan betapa berbahayanya kalau kita nggak datang pada Tuhan dan minta Dia pulihkan luka-luka yang ada di dalam kita. Ya Allah, tunjukkanlah kebaikan-Mu kepada Sion. Bangunlah kembali tembok-tembok Yerusalem. Maka Engkau akan berkenan menerima korban yang layak, korban bakaran dan korban yang utuh. Sapi jantan akan dikorbankan di atas mezbah. Saya akan tutup dengan ini. Penyembahan yang paling otentik itu hanya penyembahan yang datang dari hati yang hancur, yang sadar betapa berdosanya kita dan betapa kita perlu kasih karunia Tuhan. Itu tiba-tiba penyembahanmu jadi sangat otentik di hadapan Tuhan. Amen. Waktu kamu meneteskan air mata, kamu sedang menangisi kasih karunia yang begitu besar. Nah, beda sama orang-orang Pantekosta zaman dulu. Sudah tahu gerakan Pantekosta pertama kali dimulai, itu budak-budak Afrika. Makanya kalau dengar lagu-lagunya mereka tuh nyayat-nyayat gitu. Itu mereka menangis karena kesulitan hidup. Mereka menangis karena suami-suami yang suka main tangan, main pukul. Jadi waktu mereka nyanyi, mereka menangisi kesengsaraan hidup. Sambil hari malam habis dipukul, mulia sakit Tuhan, sembah Raja mulia. Jadi yang membuat mereka nangis itu self pity. Tapi itu bukan penyembahan yang otentik. Sudah habis ditipu 2 miliar, terus datang ke gereja, Tuhan miskin aku, terus kita nangis sambil nyanyi, berharap Tuhan buru-buru tolong kita. Itu bukan penyembahan yang otentik. Itu self pity namanya. Penyembahan yang otentik hanya datang dari hati yang hancur karena tahu kita ini berdosa dan sering menantang Tuhan, sering melawan Tuhan, dan kita sekarang lagi hidup dengan luka-luka yang gak sembuh-sembuh sampai membuat pandangan kita terhadap orang lain juga jadi ngaco, jadi ngawur. Dan hari ini aku datang padamu Tuhan, mohon belas kasihan, kasih karunia-Mu. Itu menjadi persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Amin. 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 Jadi mulai hari ini jangan menyembah Tuhan karena suamimu jahat, sambil disebut-sebut lagi dalam hati,
Bunuh dia Tuhan. Hukum dia. Pincangkan kakinya. Potong tangannya Tuhan. Tapi nanya mulia. Sembah. Ya. Mari. Penyembahan yang otentik. Itu bahkan kata Alkitab lebih penting dari korban-korban sembelihan. Saudara harus berkorban, memberi dari apa yang kamu punya. Itu harus, itu gaya hidup kita. Tetapi ada yang lebih hebat dari itu. Datang dengan hati yang hancur, brokenness. Nah, apa yang bikin Tuhan jatuh cinta sama Daud? Brokenness. Daud itu orang yang gampang hancur hati, karena dia tidak pernah menyepelekan dosa. Dia tahu waktu dia berdosa, dia sedang menantang Allahnya. Dan buat dia harus selalu datang pada Tuhan dan bereskan semuanya. Selalu datang, bereskan, selalu datang, bereskan. Doa saya, mari setiap saat datang pada Tuhan dengan hancur hati. Bawa hidupmu yang hancur itu ke dalam tangan Sang Penjunan yang bisa membuat hidup kita menjadi pulih seperti baru lagi. Dia bilang, berikan aku hati yang baru. Dan Tuhan akan kerjakan itu buat saya dan saudara. Dia akan terus memulihkan kita setiap hari. Karena setiap hari kita bersalah, saudara. Yes. Setiap hari kita berdosa. Jangan bohong. Saya aja gak berani bilang saya lupa berdosa hari ini. Mungkin tadi bangun pagi udah ada aja. Ada yang kesel, ada yang bikin marah, ada yang bikin apa. Setiap hari. Itu sebabnya pakai setiap waktu kita untuk datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Minta Tuhan memulihkan kita. Mari kita berdoa. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Ada gitar ya? Masing-masing hampiri Tuhan. Bawa hidupmu ke dalam tangan Sang Penjunan. Gak ada yang sempurna kok kita hari ini. Gak ada. Saya gak lebih baik dari saudara, Bang Martin gak lebih baik dari saudara. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada tersembunyi bagimu.
selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan Yesus yang tak pernah habis dalam hidupku, dan ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, Engkau menyebut kami dengan nama kami. Iblis yang menyebut kami dengan dosa kami. Karena dia nggak ada kerjaan lain, dia nggak punya senjata lain. Senjatanya dia cuman tuduhan atas masa lalu kami. Tapi Tuhan melupakan semuanya. Dan hari ini Tuhan Yesus, aku berdoa sama seperti apa yang Tuhan kerjakan buat saya. Yesus. Kerjakanlah buat jemaat-Mu. Pulihkan kami semua, Tuhan. Amin Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memulihkan kami. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Hanya darah Yesus di kayu salib Yes. yang bisa menyucikan kami bersih. Bersih. Sampai kelihatan putih seperti salju. Amin. Dan Tuhan, hari ini kami jemaat-Mu datang pada Tuhan membawa semua scars, membawa semua luka dari apa yang sudah kami buat di masa lalu. Yes. Kami tahu kami nggak bisa melupakannya, tapi kami perlu Tuhan bangkitkan kembali sukacita yang dari Tuhan. Amin. Hadirkan kembali kebahagiaan yang dari Tuhan, supaya semua pengalaman kami di masa lalu kami bisa mengajarkannya kepada orang lain yang hidup dalam tekanan dosa. Kami bisa bercerita bagaimana kelepasan yang Tuhan kerjakan di dalam kami. Kami bisa cerita bagaimana Tuhan memulihkan kami. Kami bisa cerita bagaimana Tuhan membayar lunas semua hutang dosa kami. Dan hari ini Tuhan berkata buat kita semua, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dia juga ingetin kita, tidak ada penghukuman bagi kita yang hidup di dalam Kristus. Amin Tuhan. There is no condemnation. Gak ada lagi penghukuman. Tuhan telah menggantikan dengan anaknya di kayu salib buat kita semua. Dan hari ini terimalah kesegaran yang baru. Terimalah kemerdekaan yang Tuhan berikan pada kita lewat karya salib. Dan mulai hari ini jangan hidup di dalamnya. Kita masih bisa mengingat, bukan untuk kita ingat lukanya, tapi untuk mengingat kasih-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar semua jemaat yang hadir dibebaskan oleh karena firman Tuhan. Amin. Kami bersyukur buat semua karya Tuhan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan Amin. God bless you. Silakan duduk. Thank you so much.